Gua Oji, orang yang paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat-sangat benci sama mereka atas paksaannya. Dia Nisa dan Ana. Dia adalah teman sekolahku dari kecil hingga sekarang. Pusing. Itu siapa sih? Itu si Oji ya? Kayaknya mukanya kayak banyak masalah ya. Iya, kayaknya dia tuh kayak lagi banyak masalah banget di depresi sama keluarganya mungkin. Samperin yuk. Yuk. Oji, kamu kenapa lagi banyak masalah? Apaan sih? Dia ada apa sih? Kita lagi baik-baik. Ini pengen tahu dia kenapa. Lu sendirian aja. Iya nih, nggak ada teman. Sebetulnya siapa nama lu? Temen gua Oji, lu sendiri. Oh, gua aja. Lu nggak ikut istirahat? Enggak, ada mager. Gua punya teman. Oh gitu. Ini kebetulan gua ada bikin makanan nih. Ah, Lu ini apa? Oh, makasih ya. Ya sama-sama. Oh ya, nanti lu balik sekolah sama siapa? Sendirian kayaknya. Nggak ada teman. Bentar balik bareng gua aja ya. Oke. Kira-kira kita mau jam berapa? Habis sekolah langsung putus aja kita. Oke. Kayaknya Ajam orang baik deh. Apa gue jadiin temen deket aja ya? Bro, berarti minuman lah. Nah, nih, iya. Kita minum berdua doang kurang asik, bro. Nah, iya nih, aduh. Gua punya teman nih di sekolah. Gua telepon ya sebelah sini ya. Iya. Oke. Kalau ada tangannya kan? Oke, ada mas. Ji, sini nih Ji. Enak nih kita nongki-nongki. Oke. Ini yang ini ya. Enak banget ya. Enak. Aduh. Itu kayak rasa indah gitu. Itu ada nih. Halo bro. Halo Bray. Bang. Iya, aduh gimana bro? Ayo dong kita. Ada apa nih suruh sini? Ada tamu bro. Hah? Iya. Nih, tang. Apa ini? Coba dulu coba. Wah, pengen yang salah kan? Air dari surga bro. Masya. Iya. Ini diminum. Kagak, liatin bro. Betul bro. Nah, kuatnya bro. Wah, gimana rasanya? Pusing. Wah, pusing apa bro? Itu tuh suatu kenikmatan. Enak. Wah, terus minum. Hilangkan masalahmu. Duh, masalah gue langsung hilang. Udah nggak stres lagi gue. Tadi bro, lagi. Stresnya apa bro? Ini masalah keluarga gue bang. Kenapa? Keluarga gue udah nggak peduli lagi sama gue. Sekolah pun mau anak enggak. Terus gimana ya jadinya ya? Pusing banget. Cik, lo hari ini pergi nggak? Enggak. Kenapa emang? Kita tolong dia. Apa? Biasa ini. Bentar. Halo nak, hari ini kamu pulang cepat ya, tidak usah main sama teman. Ya ini pulang. Bawel. Fisik. Sorry ya bro, gue kayaknya hari ini nggak bisa deh. Lain kali aja. Oke. Boy. Oke. Apa itu loh?
barang baru guys. Ini wajib nih. Coba ya. Ini enak banget nih. Moral yang dapat diambil dari video yang kami buat yaitu ada nasihat. Kenakalan remaja dapat mengakibatkan perilaku atau perbuatan buruk bagi generasi muda. Akan mengakibatkan terjadinya mentalnya down dan tidak taat terhadap orang tua. Selanjutnya, untuk menghindari pergaulan bebas, kita perlu lebih bijak dalam memilih teman dan lingkungan. Juga perkuat iman kita untuk belajar agama, mengisi kegiatan yang positif, dan kita juga wajib untuk menjaga komunikasi dengan baik dengan orang tua. Dan selalu ingat bahwa kebaikan selalu membawa kita dalam keberkahan. Berikut potret kenakalan dan pergaulan bebas remaja pengamanan 4 remaja yang minum alkohol di Yogyakarta. Kesal ditegur karena merokok remaja di Sumedang bakar pesantren. 3 siswa SD di Poso positif narkoba, efek dari pergaulan bebas. Hamil duluan karena pergaulan bebas, puluhan remaja di Jakarta Utara menikah di usia dini. Bawa senjata tajam dan senapan angin, belasan remaja ditangkap saat hendak tawuran. Tawuran pemuda pecah di Ciamis, 2 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Konvoi sambil tenteng celurit di Grogol, Petamburan, 4 remaja ditangkap polisi. Terjadi 20 kasus tindak asusila, Kapolres minta pelajar Wonogiri hindari pergaulan bebas. Kasus HIV dan AIDS Demak penyebabnya pergaulan bebas. Dan masih banyak lagi kenakalan dan pergaulan bebas remaja di zaman ini. Di balik gelapnya jalan yang dipilih sebagian remaja, ada harapan yang berpendar. Perjalanan hidup mereka tak hanya soal salah dan benar, tetapi tentang pencarian, makna, dan jati diri. Dalam perspektif agama, setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan setiap jiwa selalu punya peluang untuk kembali ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Ainunisa dari STAI Haji Agus Salim Cikarang. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya untuk melakukan observasi penelitian di Pondok Pesantren El Istighosah. Nah, di sini kami akan mengangkat penelitian observasi tentang peran psikologi negatif dalam memicu kenakalan remaja, studi kasus pada pergaulan remaja dan santri di zaman sekarang, serta pendekatan psikologi agama positif sebagai penanggulangan. Saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang agama perspektif psikologi dalam mata kuliah psikologi agama, yang dimana menjelaskan tentang relasi antara psikologi dengan agama, bahwa psikologi dapat membantu orang memahami bagaimana agama mempengaruhi kehidupan mereka dan menemukan cara untuk menangani masalah yang berkaitan dengan agama. Psikologi juga dapat membantu orang menemukan cara untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan dan mencapai tujuan hidup mereka. Ditemukan juga bahwa beberapa siswa menghadapi gangguan pembelajaran yang disebabkan oleh latar belakang keluarga. Masalah seperti kurangnya rasa percaya diri, luka masa kecil inner child, dan pengaruh pola asuh yang terlalu ketat atau permisif menjadi pemicu. Anak yang merasa terlalu dikekang di rumah cenderung merasa bebas saat jauh dari pengawasan orang tua, dan konflik keluarga menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi psikologis dan perilaku anak.
Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak sebelum mereka memasuki lingkungan pendidikan formal atau pesantren. Sebagaimana dikatakan oleh para narasumber, bahwa anak yang memiliki kebiasaan baik di rumah cenderung membawa kebiasaan tersebut ke lingkungan pesantren. Hal ini selaras dengan teori perkembangan sosial yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk nilai-nilai dasar anak. Banyak masalah santri berasal dari lingkungan keluarga. Peran pendidik adalah memberikan rasa nyaman tanpa terlibat terlalu dalam. Juga dilakukan asesmen dan wawancara kepada santri untuk mengenali kelebihan dan kekurangan mereka. Pemilihan santri dengan potensi leadership untuk memimpin teman-temannya sebagai upaya pengawasan dan motivasi internal. Serta evaluasi sistem dilakukan setiap 3-6 bulan untuk memastikan program berjalan efektif. Lalu, sebagaimana yang kita ketahui juga, bahwa generasi Gen Z yang memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi sering memanfaatkan teknologi dengan cara yang beragam. Namun, penggunaan teknologi yang tidak diawasi dapat membuka akses pada informasi yang tidak sesuai, seperti perjudian online, narkoba, dan pergaulan bebas. Pesantren menghadapi tantangan ini dengan membatasi dan melarang akses gadget dan memberikan pelatihan karakter. Keberhasilan pendidikan pesantren dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungan santri. Pesantren atau sekolah menyediakan metode pengajaran yang disesuaikan untuk memperbaiki atau memperkuat nilai-nilai agama dan moral santri maupun anak sekolah umum. Narasumber pondok menyoroti perlunya perubahan kurikulum pendidikan nasional untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum yang ideal diharapkan dapat meningkatkan kompetensi siswa melalui kombinasi pendidikan karakter, akademik, dan teknologi modern. Kurikulum pendidikan di tingkat nasional perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman. Kombinasi pendidikan kurikulum internasional dengan nilai-nilai keislaman di sekolah-sekolah tertentu menunjukkan hasil yang positif dan dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan lainnya. Fokus utama pendidikan di pondok pesantren adalah dengan penanaman karakter melalui pendekatan bertahap, dengan fokus pada pembentukan ulama muda dan individu berakhlak mulia. Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam merancang kebijakan pendidikan yang inklusif dan progresif. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperkuat kurikulum berbasis nilai moral, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, dan memastikan akses pendidikan gratis dengan sistem yang lebih efisien. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Hal ini mencakup tidak hanya perubahan kurikulum, tetapi juga perbaikan fasilitas dan juga kualitas tenaga pendidik. Dukungan kebijakan dari pemerintah dan penguatan kurikulum menjadi faktor penting dalam menjaga relevansi era digital. Hal ini sekaligus menjadi solusi untuk menekan kenakalan remaja dan dampak negatif teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz dan ustazah juga mencermati kondisi remaja secara umum di luar sana. Pondok pesantren lain atau sekolah umum, bahwa pergaulan bebas, narkoba, dan kekerasan merupakan masalah yang banyak terjadi di kalangan remaja di luar pondok pesantren. Fenomena ini diakibatkan oleh lemahnya kontrol keluarga dan kurangnya landasan moral serta agama. Menurut Teteh, apa sih yang Teteh pahami tentang pergaulan remaja saat ini? Pergaulan bebas itu yaitu merajuk kepada interaksi sosial yang mereka itu melebihi batas, melampaui batas yang melanggar norma sosial, norma agama, dan norma kebudayaan. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi mereka? Ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama itu yaitu dari keluarga. Faktor yang pertama dari keluarga, faktor yang kedua itu dari pertemanan, dan faktor yang ketiga itu dari diri sendiri. Kadang ada anak remaja itu yang frustasi, mungkin karena putus cinta atau masalah dengan teman, akhirnya jadilah mereka terpikir akan melakukan pergaulan bebas. Menurut Teteh, dampak negatif dari pergaulan bebas terutama dari segi kesehatan mental, perilaku, dan juga pemikirannya juga, apakah hal tersebut juga mempengaruhi kepada masyarakat? Ya, sangat mempengaruhi kepada masyarakat ya, apalagi pada remaja, karena anak-anak yang melakukan pelaksanaan pergaulan bebas itu rata-rata mereka tuh emosinya itu lebih tinggi gitu, lebih gampang emosi, dan itu sangat berpengaruh kepada masyarakat. Terus lagi karena biasanya orang-orang, anak-anak yang
pergaulan bebas, mereka tuh cenderung akhlaknya itu minim, songong, banyak lah pokoknya banyak tingkah, banyak sikap dan perilaku mereka yang merugikan masyarakat. Contohnya kayak tawuran, begal, narkoba, itu kan benar-benar sangat merugikan masyarakat. Apakah dengan cara memasukkan anak ke dalam pondok dan menyekolahkan sampai perguruan tinggi dapat menanggulangi sedikit banyak pergaulan bebas remaja saat ini? Ya bisa jadi kayak gitu, cuma kembali lagi ke pribadi masing-masing, karena nggak semua orang itu mau merubah dirinya, karena seseorang yang bisa berubah itu karena dirinya sendiri, nggak bisa kita dipaksa. Udah anak gua nih bader dia, udah gua pondokin aja biar pinter, biar jadi kiai, kan nggak bisa kayak gitu. Sedangkan anaknya sendiri menolak itu, hatinya menolak gitu. Begitupun di perguruan tinggi, banyak sekali remaja, anak-anak kuliahan yang pergaulannya bebas. Contoh, banyak yang mohon maaf ya, berbuat seks kayak gitu. Apalagi mereka yang kontrak atau ngekos itu yang jauh dari orang tua, malah nggak bisa kekontrol. Selanjutnya adalah bagaimana pandangan Islam menyikapi pergaulan bebas remaja saat ini dan apakah peran pemerintah untuk menanggulangi sedikit banyaknya kenakalan remaja saat ini yang memang semakin terus. Sebenarnya di dalam Al-Quran juga udah tertera jelas ya bahwa di akhir zaman itu banyak pemuda-pemuda yang melenceng, banyak pemuda-pemuda yang pergaulannya bebas. Seperti itu, pemerintah sendiri nggak bisa 100% buat menanggulanginya gitu kan. Sedangkan anak-anak tuh banyak yang nggak kekontrol orang tua. Bahkan anak-anak yang kelihatannya pendiam pun dia bisa brutal ketika di luar. Gimana caranya? Ya kita harus ngajarin gitu. Sebagai orang tua harus ngajarin dari akhlaknya dia. Gimana supaya hatinya terketuk buat bisa berubah gitu. Dan anak zaman sekarang juga nggak bisa yang namanya dikerasin. Semakin dikerasin semakin brutal. Di penghujung video, kami memberikan himbauan kepada para remaja untuk stop kenakalan dan pergaulan bebas. Saya Fauzia Ainunisa dan tim rekan kelompok 4 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.